Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Allah menyampaikan pada surat Al-Ma'un ciri-ciri kaum pendusta yang mendustakan agama Allah adalah yang suka menghardik anak yatim, yang tidak suka memberi makan orang miskin, yang celaka dalam sholatnya, yang suka lalai dalam sholatnya. Lalu berikutnya adalah yang berbuat riya. Riya apapun bentuknya adalah suatu perbuatan syirik. Orang yang mengharap mendapat balasan selain kepada Allah, maka dia akan mendapat balasan yang tidak dari Allah. Siapapun yang mengharap balasan kepada manusia, maka dia mendapat balasan dari manusia. Dan siapapun yang mengharap balasan dari Allah, maka dia mengharap mendapat balasan dari Allah. Riya adalah suatu hal yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dijalankan bagi mereka yang tidak menjadikan sahabat sejatinya adalah Allah, yang tidak menjadikan Tuhannya adalah Allah. Jadi begini, di sisi kita ini tiada lain selain Allah. Begitu Allah tidak menjadi sesuatu yang selain di sisi kita, kita ganti dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan, dengan manusia, maka segala perbuatan kita tidak lagi jadi karena Allah, karena di sisi kita tidak lagi Allah. Pun itu yang diingatkan kembali oleh Allah kepada Rasulullah bahwa kaum muhajirin dan kaum ansor yang akan menjadi pengikut sejatimu kelak untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan sekali-sekali berbuat riya. Itu senjata iblis yang sejak dari zaman Nabi Adam hingga Rasulullah selalu ada di sekitar internal pengikutnya. Allah ingatkan kembali kepada Rasulullah, mengingatkan bahwa wahai umatku, jadikan segala perbuatanmu itu hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Ketika engkau mengharap balasan selain daripada Allah, maka engkau akan melihat kelemahan-kelemahan, ketidakadilan, ketidakmampuan, penilaian-penilaian yang seharusnya memang engkau dapatkan, karena engkau menjadikan tujuan hidupmu hanya kepada nilai-nilai manusia. Pun kalau sudah begitu, pada ujung-ujungnya, pada akhirnya engkau akan menyalahkan Allah. Padahal perbuatanmu itu tidak ditujukan kepada Allah. Terus begitu kau mendapat nilai, dan nilai itu tidak sesuai dengan harapanmu, harusnya kau salahkan manusia, bukan salahkan Allah. Karena Allah tidak dijadikan
hal yang paling utama atas segala perbuatanmu, atas segala tindak lakumu, atas segala ucapanmu. Kau hanya ingin mengharap mendapatkan pujian dari manusia, dari tetangga, dari teman-teman, dari ayah, dari ibu, bahkan dari Rasulullah pun sendiri. Begitu kau mengharap seluruh nilai-nilai perbuatanmu hanya kepada Allah, maka tidak ada lagi prasangka-prasangka buruk, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang meracuni akal pikiran, hati, dan hawa nafsumu, bahwa ini tidak sesuai. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kok begini hasilnya. Jahat ria itu. Sangat jahat. Banyak orang-orang yang harusnya dia bisa mengaktualisasikan dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih indah, tapi dia terjebak dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan harapan-harapan balasan dari selain Allah. Maka segenap potensinya tidak akan maksimal, karena penilaian Allah itu penilaian yang paling maksimal, paling nyata. Makanya Allah menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah. Selama engkau berpegang kepada aku, segala ibadahmu, segala sujudmu, segala kurbanmu, segala sedekahmu hanya untukku. Itu tidak ditujukan kepada selain Allah. Jadi kalau kita sudah paham, ternyata ria itu tidak hanya mudah diucapkan, tapi juga sulit untuk diucapkan, pun juga sulit untuk dilaksanakan. Padahal Allah menjanjikan sendiri, aku adalah sahabat terbaikmu. Jika engkau mengharap balasan kepada manusia, maka yang akan engkau dapatkan adalah balasan dari manusia. Tapi jika engkau mengharap mendapat balasan dari Allah, maka aku yang akan membalas segala perbuatan amal ibadah atau perbuatan baik yang kau ikhtiarkan. Jadi setiap mereka yang bisa melangkah menjauh dari sifat-sifat ria semacam ini, luar biasa nikmat. Allah tidak mengajarkan individualis, tidak. Itu juga suatu hal yang buruk. Jika kita mengerjakan apa-apa dengan berlandaskan kemampuan diri kita sendiri, justru itu kita harus bekerja sama dengan manusia, dengan teman, dengan sahabat, dengan relasi, dengan kawan-kawan pun begitu. Para kaum muhajirin dengan ansor, mari kita bekerja sama. Dan hasil kerjasama ini, usaha kerjasama ini, jangan kita harap penilaiannya ini kepada manusia, kepada musuh-musuh kita yang nanti akan menjadikan kita lebih terhormat, lebih jaya. Tidak, kepada Allah. Nanti Allah kasih tahu lagi di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Insya Allah pasti. Alhamdulillah sekarang kita memiliki generasi yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Dan yang paling utama juga mempunyai generasi yang memiliki iman dan takwa, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Luar biasa. Tanya kepada mereka, mereka melakukan ria atau tidak? Bisa terlihat.
Alhamdulillahirabbil alamin.